Mari bergabung dalam khotbah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Satu ketika ada seorang yang bercerita kepada saya bahwa suhu badannya begitu panas tinggi 38, 39. Tetapi pada waktu dicek di rumah sakit, darahnya dicek itu bagus. Trombositnya bagus. Nah, dalam hati saya bahwa ini adalah satu peperangan rohani yang memang harus didoakan. Kok ini bagus, tapi kenapa ini suhu badannya itu tetap tinggi lalu dia merintik seperti itu? Dan saya dapatkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan katakan begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab roh yang ada dalam diri kamu, dalam diri saya, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, saya datang ke rumah sakit, lalu saya berdoa dengan mantap. Lalu saya berkata, saya akan berdoa buat kamu. Kamu percaya bahwa Tuhan pasti menolong, pasti menyembuhkan, memulihkan engkau. Dan ini ada sesuatu yang aneh. Karena dia bilang yang sering terjadi itu pada waktu sore-sore hari. Jam 6, setengah 7 begitu. Nah, pada waktu saya katakan kepada dia bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengganggu kamu, mengganggu Anda, atau dengan cara apapun, saya bilang roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Anak itu WA kepada mamanya pas saya waktu syuting hari ini, yaitu hari Kamis. Mamanya bilang, puji Tuhan Pak, anak saya udah normal. Itu dia bilang suhu panasnya itu, suhu badannya itu 37. Anda bisa bayangkan. Tapi yang aneh itu ya dokter-dokternya menjadi bingung, kok aneh ya. Kenapa kok bisa begini? Tetapi justru hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu sesuatu terjadi di luar akal pikiran Anda, di luar nalar Anda, maka firman Tuhan ini mengingatkan Anda bahwa roh yang ada dalam diri Anda lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka roh yang ada dalam diri Anda lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan takut kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, ada yang membuat Anda mencoba-coba Anda. Firman ini mengatakan bahwa roh yang ada dalam diri Anda lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kekasih Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka di situ dampaknya apa? Pengaruhnya kepada orang lain, kepada orang yang didoakan, kepada orang tua yang didoakan anaknya itu, dia bilang, wah Pak, puji Tuhan,
bahwa anak saya sudah dipulihkan. Dia me-WA saya dan dia berkata, puji Tuhan Pak, terima kasih untuk doa spesial yang Bapak berikan kepada anak saya. Bukankah itu yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengaruh yang baik, memiliki pengaruh yang positif kepada orang-orang lain? Karena apa? Karena kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, yakin bahwa pada waktu kita berdoa bagi seseorang yang dikuasai kuasa kegelapan, maka firman ini mengingatkan kita bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah takut menghadapi sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal. Dokter bingung, tapi kenapa kok suhu badannya itu panas terus? Tetapi pada waktu saya kunjungan di rumah sakit itu, saya berkata, saya ajak satu staf saya bilang, ayo kamu antar saya, kita harus berdoa buat orang ini. Dan apa yang terjadi pada waktu saya katakan kepada dia begini, kamu juga harus semangat. Jadi kamu lawan dia. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, kamu langsung pakai firman Tuhan ini, bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan itu firman Tuhan ini mempengaruhi dia supaya dia boleh kuat di dalam Tuhan. Jadi ternyata apa yang penting yang saya mau sampaikan adalah pengaruh firman Tuhan. Pengaruh anak-anak Tuhan kepada orang lain bisa mempengaruhi karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan orang itu dijamah oleh Tuhan, imannya dikuatkan, diteguhkan karena firman Tuhan ini. Jadi mari kekasih Tuhan, milikilah pengaruh yang baik, yang positif kepada orang-orang lain. Dengan apa? Dengan Anda mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu Anda mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup Anda, seperti yang saya sampaikan barusan ini, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang melihat dan yang mendengarnya. Jangan sampai pada waktu Anda mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan, Anda sudah tidak yakin akan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman ini mengingatkan bahwa roh yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri Anda, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Anda di dunia mana? Roh yang ada dalam diri Anda lebih besar. Nah, satu ketika satu orang ada datang menelpon saya, Pak, tolong didoakan nih. Anak saya setiap jam 6 itu nangis terus. Oh begitu. Saya bilang ayo kita berdoa. Lalu saya telepon, lalu saya doakan. Dan pada waktu didoakan yang terjadi adalah anak itu seketika berhenti. Lalu dia bilang, kenapa ini? Karena dia bilang ada orang yang geganggu dia, mencoba-coba membuat anak ini supaya anak ini diganggu dan kami menjadi susah. Dan saya bilang bahwa roh yang ada dalam diri ibu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bangkit, saya bilang, jangan kecil hati. Jadi pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka yang terjadi kita memiliki pengaruh yang positif kepada orang-orang yang melihatnya, kepada orang-orang yang mendengarnya. Karena ternyata pengaruh ini akan muncul pada waktu kita melakukan sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan, maka muncullah pengaruh yang positif. Lalu yang kedua yang penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana supaya kita melakukan prioritas. Nih, saya mau bersaksi begini. Ya, pada waktu itu memang sebelum ke rumah sakit saya kunjungan, memang ya bisa dikatakan ya seharian udah capek bekerja. Tapi sepertinya bahwa Tuhan bilang kamu harus doakan orang ini. Oh, saya mengerti ini pastilah Tuhan mau, ini prioritasnya nih. Jadi pada waktu saya berdoa, Tuhan, secara
Manusia badan sudah capek, bekerja seharian. Tapi Tuhan bilang ini kamu harus lakukan ke sana. Ini penting. Oh, saya bilang ternyata ini prioritas. Dan pada waktu saya sampai ke sana, pada waktu itu jenguk di salah satu rumah sakit, saya ngomong kepada satpamnya, saya bilang, "Pak, saya mau berkunjung ke sini." Oh, dia bilang, "Ya silakan, Pak." "Apakah Bapak yang menjaga?" "Oh enggak, saya hanya berdoa saja." "Oh begitu, silakan, Pak." Nah, saya ngomong kepada orang yang saya doakan, "Kamu percaya bahwa pada waktu nanti saya doakan kamu akan segera sembuh, besok bisa pulang dari rumah sakit ini, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau." Dan apa yang terjadi ya, memang setelah didoakan begitu, dia bilang ya enak, waktu saya pulang dia udah mulai senyum. Lalu hari ini, di hari Kamis ini dia bilang bahwa dia suhunya udah normal. Coba kalau seandainya saya tunda-tunda untuk tidak pergi ke rumah sakit, maka apa yang terjadi? Ya mungkin keadaan orang itu semakin memburuk. Jadi belajar kekasih Tuhan, ternyata kita harus memiliki kepekaan untuk boleh memberikan satu prioritas mana sebenarnya yang perlu di hari ini saya kerjakan. Dan pada waktu saya melakukan itu, sekalipun capek tapi pulang dengan sukacita. Dan apalagi kalau hari ini saya mendengar bahwa bahwa suhu badannya sudah menjadi normal. Wow, luar biasa. Nah, tetapi ada seorang yang berkata begini, "Pak, ada seseorang yang pernah nelpon saya. Saya merasa tertuduh banget, Pak." "Gimana?" Dia nelpon saya, lalu dia panggil saya, Pak. Nah, pada waktu itu dia panggil saya, tapi saya nyampe di rumah. Udah nyampe di rumah, wah udah capek, udah malas, katanya, udahlah, besok aja lah si bapak itu. Saya udah capek, ini dia nggak ngerti bahwa saya ini sudah capek nih. Tapi apa yang terjadi besok harinya itu bukan lagi minta untuk didoakan, tapi dia kabarin kepada orang yang tadinya minta didoain ini bahwa orang itu sudah meninggal. Dia merasa tertuduh banget karena dia mengatakan bahwa saya tidak bisa menentukan prioritas yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi dia bilang, "Saya merasa tertuduh, Pak." Lalu saya bilang, "Kamu jangan lagi tertuduh, jangan menyesali nasib. Yang penting ke depan ini jangan sampai kamu melakukan yang sama." Jadi kalau ada orang yang misalnya minta didoakan, kalaupun misalnya kamu belum sempat, ya kamu bisa lewat telepon. Kamu bisa lewat telepon mendoakan dia. "Oh begitu ya Pak?" "Iya begitu." Nah, jadi yang kedua yang saya mau sampaikan adalah betapa perlunya kita menentukan prioritas itu supaya benar-benar kita boleh melihat sesuatu waktu kita menentukan prioritas. Prioritas itu begini, bukan sekedar apa Anda bekerja, yang penting secerdas apa Anda bekerja, bukan sekeras apa Anda bekerja, yang penting secerdik apa Anda bekerja. Anda bekerja dengan keras, tapi tidak bisa menentukan prioritas. Bukan seperti itu. Nah, Anda mulai berdoa, "Tuhan, ini saya sudah buat A, B, C, D. Yang mana Tuhan yang harus saya kerjakan hari ini?" Mungkin Anda sudah menentukan sesuatu, tapi kalau Tuhan bilang, kayak seperti tadi saya ke rumah sakit, seharusnya saya harus tidur dulu, harus saya istirahat dulu. Tapi Tuhan bilang kamu harus pergi, jangan tunda waktu. Ini adalah peperangan rohani yang kamu harus ke sana berdoa bagi orang itu. Dan pada waktu melakukan itu, damai sejahteranya luar biasa, pulang enak tidur. Karena bisa menentukan skala prioritas. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan adalah integritas. Jadi integritas ini kita belajar bahwa
bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi lebih banyak siapa diri kita. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan, tetapi lebih daripada itu adalah siapa sebenarnya diri kita ini. Itulah integritas. Jadi kalau kita memiliki integritas, maka yang terjadi adalah kita membangun kepercayaan. Kita membina kepercayaan. Pada waktu Anda memiliki integritas, maka yang terjadi orang lain percaya sama Anda. Anda sedang membangun yang namanya kepercayaan terhadap diri Anda. Pada waktu kapan? Pada waktu Anda memiliki integritas. Lalu integritas itu mempunyai nilai pengaruh tinggi. Waktu Anda memiliki integritas, maka Anda punya nilai pengaruh tinggi. Nah, oleh karena itu mari belajar. Milikilah integritas dalam hidup Anda. Berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan tentang integritas ini, yang berarti seseorang yang benar, hidupnya bersih. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Anda bisa bayangkan bahwa yang namanya Nuh itu hidup benar dan bergaul dengan Tuhan, dan hidupnya tidak bercela. Nah, pada waktu dia melakukan seperti itu, maka itulah yang namanya integritas. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan hari ini betapa perlunya kita memiliki pengaruh, betapa perlunya kita memiliki prioritas, dan betapa perlunya kita memiliki integritas. Dan pada waktu kita memiliki integritas, apa yang saya sampaikan pada waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa seorang yang bernama Nuh, hidupnya tidak bercela, dia bergaul karib dengan Tuhan, dan hidupnya benar. Mari miliki hidup yang benar, hidup yang tidak bercela. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.